Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang mimpin doa? Ya, silahkan Rudi. Before we study, let's pray together. Play start. Bismillahirrahmanirrahim. Finish. Oke, Ibu akan mengabsen untuk kehadiran hari ini. Armansyah ada? Iya. Mario? Present. Nurmi? Pari? Ya, kalau Ibu lihat semuanya hadir. Materi kita selanjutnya itu tentang apa ini? Medan magnet. Ya. Mengapa dua muatan bisa saling tarik-menarik atau tolak-menolak? Karena adanya gaya kolom. Bener, nggak salah. Namun bisa... Nah, di sini kenapa katanya ada dua muatan itu bisa tarik-menarik? Bagaimana? Coba lihat. Misalnya muatan ini diletakkan jauh, bahkan sangat jauh, apakah masih akan ada gaya kolom? Nah, kalau saat Karena jauh, demikian katanya penting ada dua muatan sejenis atau beda jenis. Nah, jangan pikir panjang. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. iya, kita pengen tahu kan? Kalau dekat bisa dia tarik menarik, tapi kalau jauh bagaimana? Apakah masih ada gaya tarik menariknya? Nah, berkaitan dengan judul tadi, si dasar untuk pembelajaran hari itu tentang menganalisis medan listrik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk, dan melakukan percobaan induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat ya. Tapi untuk hari ini kita masih perkenalan, jadi belum ada untuk percobaan ya. Nah, untuk mengetahui pengetahuan awal kalian, kita melakukan post test. Dan soalnya itu. Silahkan dijawab. Kerjakan. Oke, sudah kumpulkan. Oh iya. Setelah Ibu lihat jawabannya, ternyata baru 25% bisa menjawab. 75%-nya masih mengawang-awang. Untuk lebih lanjut, kita akan lihat video selanjutnya dan juga nanti akan Ibu bagikan kelompok, ya, kelompok sesuai yang minggu kemarin, ya. Minggu kemarin kan Ibu sudah bagikan tuh, mana kelompoknya apa? Apa kemarin? Hukum Lenz, terus gaya kolom sama apa? Kuat medan arus, iya. Atau tolak-menolak. Karena adanya gaya kolom. Bener, nggak salah. Namun misalnya muatan ini diletakkan jauh, bahkan sangat jauh, apakah masih akan ada gaya kolom? Karena demikian katanya penting ada dua muatan sejenis atau beda jenis. Nah, jangan pikir panjang. Itulah namanya medan magnet. Oh. Cukup deh. Coba lihat magnetnya. Pesona dalam manusia itu ibarat medan. Nah, ibarat seperti itu. Kayak melakondis banget nih. Oh. Apa itu medan listrik? Apa itu medan listrik? Listrik adalah area atau daerah di sekitar muatan listrik. Bisa dibilang tempat lingkup sekitar yang memungkinkan adanya gaya listrik. Begini deh, apabila suatu benda bermuatan listrik berada di daerah tersebut, maka akan mendapatkan gaya listrik. Medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik. Dan listrik adalah medan yang berada di sekitar apa? Adanya muatan arus listrik. Di situ ada muatan positif, ada muatan negatif. Baiklah, kita akan membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah dibagikan. Ada yang gaya kolom, kuat arus ya, sama yang hukum Gauss. Ini. Kami hukum Gauss Please. Ya, itu tentang apa? Ya, hukum Gauss ya. Bunyinya, rumusnya, ya, yang berkenaan dengan itu. Ini tentang apa? Gaya kolom. Gaya kolom. Rumusnya ada kan? Ada. Ada. Isi bunyinya ya. Bunyi hukum gaya kolom untuk apa gaya kolom itu? Sini apa tentang apa?
kuat medan listrik. Oh ya, bermuatan-muatan tadi ya, muatan positif, muatan negatif ya. Jangan lupa nama kelompoknya jadi itu sebelah. Bisa kalian lihat, pelajari dulu sebentar. Sebelum nanti kalian mempresentasikan ke masing-masing kelompok ya. Ya. Belajar sama teman. Kalian pahami dulu masing-masing kelompok. Nanti setelah itu nanti ada kelompok lain yang ke galeri kalian. Ini namanya galeri learning. Ya. Mulai dari gaya kolom. Jadi silakan kelompok kuat medan listrik sama hukum Gauss berkumpul di sini, ya. Ya, untuk kelompok gaya kolom silakan mempresentasikan ke kelompok kuat arus dan hukum Gauss. Silakan, siapa moderator? Oke, perkenalkan kami dari kelompok kolom. Perkenalkan, nama saya Mario. Arman. Karin. Dewi. Kami ingin menjelaskan tentang gaya kolom. Gaya kolom merupakan besaran faktor, yaitu suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Apabila muatan benda sejenis arah gaya kolom saling menjauh, sebaiknya apabila benda tidak sejenis arah gaya kolom saling mendekat. Ya, apakah ada yang mau bertanya? Oke. Izin bertanya, saya dari kelompok 2. Apa lambang gaya kolom? Lambang gaya kolom adalah F yang apa ini? Dengan satuan? Dengan satuan Newton atau N. Oke, Ya. terima kasih. Ada yang lagi mau ditanyakan? Tidak. Oh, tidak ada. Oke, terima kasih. Iya, kalau sudah tidak ada bertanya lagi tentang gaya kolom, yang pasti gaya kolom ini katanya besaran yang memiliki apa? Nilai dan arah ya. Dia kan besaran vektor. Di mana di situ ada apa? 2 buah muatan ya, pasti 2 buah itu ya. Seperti contoh tadi ya, 2 buah muatan yang apa? Muatannya berbeda kan? Kalau muatannya berbeda dia akan tarik menarik, tapi kalau senama itu akan tolak menolak dalam gaya kolom ini. Gaya tarik atau gaya tolak 2 benda yang bermuatan sebanding dengan muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Iya. Kalau tidak ada lagi silahkan pindah ke kelompok 2 tentang kuat medan listrik. Ya, kita ini untuk kelompok 2 ya tentang kuat medan listrik. Ya, silakan siapa yang mempresentasikan? Iya, Di silakan. sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kuat medan listrik. Sebelumnya, medan listrik adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang dapat mempengaruhi, menarik atau menolak muatan listrik lain yang berada di daerah itu. Besar kecilnya gaya yang dialami oleh suatu muatan listrik di dalam medan listrik disebut kuat medan listrik. Cukup di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mas, saya ingin bertanya, lambang muatan listrik apa? Untuk lambang muatan listrik itu Q dan satuannya kolom. Oke, terima kasih. Kelompok hukum Gauss, ya silakan presentasikan. Hukum Gauss menyatakan jumlah seluruh garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilengkapi oleh permukaan tertutup itu. Secara matematis, hukum Gauss ditulis dengan persamaan berikut. Psi sama dengan EA cos theta sama dengan Q per N0. Apakah ada pertanyaan dari hukum Gauss? Hukum Gauss. Ya, nama saya Niko. Saya ingin bertanya sesuatu. Nama lambangnya apa ya? Ini izin menjawab. Ini namanya lambang Psi, yaitu jumlah garis medan atau fluksus listrik. Bisa juga disebut Weber. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, dia akan mendekat dan membuat apa? Garis-garis ya. Iya. Garis-garis dari muatan tadi tuh. Tuh, garis medan listrik tidak pernah terpotong. Muatan positif arahnya keluar, muatan negatif arahnya ke dalam sumber ya, ke dalam sumber. Itu arah-arah muatannya. Ini ada soal tentang 2 bola kecil terpisah jaraknya 3 meter ya. Bola-bola tersebut yang dimuati dengan jumlah muatan sama ya. Karena ada muatannya sama, ingat dengan kuat medan listrik tadi. Yang pertama itu ditanyakan berapa besar muatan setiap bola jika gaya tolak yang dialami sebesar 30 Newton dan jika kedua bola tersebut ada di dalam air. Nah, hitunglah muatannya. Kan berbeda tuh di air dan udara. Silakan ke depan. Diketahui dulu ya, diketahui. Siapa? Dewi. Oke, silakan Dewi.
Tanyanya coba Rudi. Sudah siap Rudi? Nanti ya, tunggu. Jawabnya Nurmi. Oke, siap. Ya, salah. Rudi, ditanyakan. Iya, tanyanya Q, muatannya. Ya lanjut. Jawabnya bagaimana cara mengerjakan? Silakan Nurmi. Oke, sudah selesai? Ya, silakan duduk. Iya. Sini diketahui F-nya 30 Newton. R-nya 3 ya. Q1, Q2 itu iya. Benar. Hasilnya berapa nih? Nah ini, ketinggalan 1 ya. Untuk muatan, itu satuannya kolom. Iya. Nah, Ibu kira kayaknya sudah paham semua. Ya. Baiklah, karena sudah selesai tentang gaya tarik tadi ya, kuat medan listrik dan hukum Gauss, silakan menyimpulkan. Siapa yang menyimpulkan pertama? Kan Dewi, apa yang pertama kamu simpulkan menurut kamu? Medan listrik adalah ruang di sekitar benda-benda yang bermuatan listrik. Iya, muatan listrik ya dia. Oke, selanjutnya kamu simpulkan tadi. Hukum kolom. Iya, hukum kolom. Bagaimana isi hukum kolom? Gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda yang bermuatan sebanding dengan muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Hukum Gauss menyatakan jumlah seluruh garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Benda netral, benda yang mempunyai jumlah muatan positif yang sama dengan jumlah muatan negatif. Oke, iya. Ibu lihat ini kayaknya semuanya sudah tahu ya. Medan listrik adalah ruang ya di sekitar benda-benda yang bermuatan listrik. Terus hukum kolom adalah gaya tarik atau gaya tolak antara dua bermuatan sebanding dengan muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Terus apa lagi tadi? Benda netral adalah benda yang mempunyai jumlah muatan positif yang sama dengan muatan negatifnya. Terus apa lagi tadi? Kuat medan listrik. Nah, kuat medan listrik adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang mempengaruhi muatan listrik yang lain yang berada di daerah itu. Dan yang terakhir tentang hukum Gauss. Hukum Gauss tadi apa? Jumlah seluruh garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang berbanding terbalik dengan permukaan tertutupnya. Ya, karena sudah kalian menyimpulkan, berarti sudah selesai pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk menutup pelajaran hari ini, siapa yang memimpin doa? Before we go home, let's pray together. Play start. Finish. Ya, dengan berakhir doa tadi berarti berakhir juga. Ingat ya, untuk tugas minggu depan kalian buka buku fisika halaman 100. Itu ada 5 soal dan kalian kerjakan untuk pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.